Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Suryana Into Nabila dengan NIM 0492585566. Di sini saya akan membuat sebuah tugas, yaitu memfetch atau membuat sebuah website, yaitu untuk ramalan cuaca dengan menggunakan Vue.js, yang mana kita akan memfetch API, yaitu dari API OpenMeteo. Tapi di sini saya akan menggunakan sebuah library Axios, yang mana library ini cukup populer untuk memfetch sebuah API dari ya dengan keluarga JavaScript lah di sini. Nah, untuk tugas untuk langkah-langkah yang saya bikin itu, mungkin saya akan menjelaskan struktur folder yang mana sudah saya buat di Vue API ini. Nah, untuk Vue API ini tentunya akan ada beberapa folder, yaitu di folder src atau source di sini. Nah, di sini kita cuma butuh tiga file yang kita butuhkan di sini, yaitu style.css ini untuk CSS-nya atau untuk stylingnya. Lalu main.js ini untuk mengimport atau membuat website kita itu bisa berjalan. Nah, dan terakhir itu app.view. Nah, disinilah kode kita akan ditambahkan. Nah, di sini yang jelas dari Vue itu sudah ada beberapa struktur atau kita tinggal menginputkan saja. Nah, untuk strukturnya itu ada template, ada script, dan juga sebenarnya ada style. Cuman untuk stylenya ini kita menggunakan style CSS. Jadi kita tidak menggunakan inline style di sini ya. Lalu untuk apa yang saya kerjakan itu, yang pertama kita akan membuat header. Nah, header ini untuk di bagian atas ya. Mungkin kita sambil menjalankan saja. Nah, untuk menjalankannya itu simple. Kita clear dulu di sini, itu menggunakan npm run dev. Nah, di sini sudah akan jalan, yaitu di localhost 5173. Ini adalah default dari JavaScript, entah itu Vue, React, atau Vite, yang mana akan berjalan di localhost portnya 5173. Kalau kita follow link di sini, akan membuat, seperti ini. Kita akan, website kita sudah jadi sebenarnya, yaitu pertama, di header. Nah, header ini akan membuat bagian atas yang di sini. Perakiraan cuaca Jakarta dengan koordinatnya tertera di website kita dengan elevasinya itu 17 m. Nah, di sini elevation, longitude, dan latitude di sini. Lalu yang kedua itu ada daytypes-nya dengan format tabel. Nah, daytypes itu di sini. Nah, di sini. Ini untuk daytypes. Itu format hari yang akan kita ramalkan cuacanya. Dan yang ketiga itu adalah tabel wrapper atau tabelnya dengan kolom nomor, waktu, dan juga suhu. Nah, untuk bodinya itu adalah format time dan juga untuk temperaturnya, raw, time, dan temperature value. Di sini, kenapa kita menggunakan time dan temperatur? Itu karena dari format di API-nya. Nah, untuk data-datanya itu, pertama, kita akan membutuhkan sebuah script. Nah, kita import dulu Axios-nya. Setelah kita install itu, kita import. Sebelumnya, kalau dari kalian belum menginstal dari Axios, maka kalian harus menginstal dulu. Itu adalah dengan komen npm install Axios. Nah, namun saya sudah menginstal, jadi tidak perlu menginstal ulang. Yang kedua itu, setelah kita mengimport, kita akan membutuhkan beberapa data. Kita akan menginisiasikan. Yang pertama data, itu dalam sebuah objek. Pertama loading, error, ada loading dan error. Karena ini sebuah fitur yang bisa dibilang data lah, bukan fitur. Data yang mungkin cukup penting. Karena untuk stylingnya juga biar lebih bagus dari segi user experience. Lalu ada latitude dan longitude, ada elevation dan weather date. Ini weather data. Nah, ini adalah parameter yang ada di API-nya. Kita tinggal menyesuaikan saja. Setelah itu ada selected date. Nah, ini untuk logic yang mana akan menampilkan dari tab yang telah kita pilih di sini. Bawahnya akan mengikuti. Nah, di sini untuk compute group datanya itu adalah kita menggunakan constanta group, yaitu sebuah objek. Nah,
kita menggunakan this sweater data dalam menggunakan looping gitu di for each tiap item adalah jikalau kita dalam konstanta date atau tanggalnya itu memiliki sebuah item, kita akan menjadi split. Nah, untuk di sini kita akan menjelaskan di if apabila dalam satu grup itu bukan dalam tanggal yang sama, maka akan memunculkan sebuah array kosong. Lalu grupnya itu akan menambah di push itemnya. Nah, di sini juga ada dates dan juga selected rows. Ini untuk di dates-nya dan juga selected row-nya. Itu untuk di tanggal dan juga row yang kita pilih di bagian sini. Mohon maaf, ini jadi ikut ke sini. Nah, bagus di sini. Nah, selected row-nya itu untuk memilih apa yang di bagian sini ya, di row-nya. Nah, di sini metodenya itu adalah untuk nge-format atau logic-logic yang akan kita fetch. Contohnya di fetch API di sini. Yang pertama itu adalah format tab label. Yang mana format tab label ini adalah untuk di bagian sini. Format tab label. Nah, di bagian sini. Kita menggunakan short. Weekday itu short, day-nya numeric, dan mode-nya itu bagian short. Ini mengkonversi date untuk bagian string menjadi string. Nah, format time ini kita akan mengkonversi time menjadi waktu WIB atau waktu Indonesia. Nah, di sini jam, untuk di waktu ini jam dan juga menit. Akan return jam dan juga menit di sini. Nah, bagian yang paling penting itu adalah asinkronusnya, yaitu untuk memfetch API-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan respon, yaitu await axios.get. Nah, ini untuk mendapatkan forecast-nya, mendapatkan data dari API-nya. Dengan parameter itu longitude, ini kita hardcode di sini. Hourly itu temperatur 2M dan forecast-nya itu 7 hari. Dari 9 sampai 15 di sini. Itu 7 hari. Nah, lalu kita deklarasikan datanya sebagai respon.data. Lalu kita deklarasikan juga untuk latitude dan longitude-nya itu dari data, yaitu longitude di sini, lalu latitude-nya itu menjadi latitude di sini. Kita panggil di parameter yang dua ini. Times-nya itu data.hourlytime ini dari API yang telah kita fetch di sini. Lalu times-nya juga di sini kita tinggal mengambil dari sini. Dan seterusnya. Di sini juga ada try catch-nya itu dan juga finally untuk error handling biar lebih bagus juga apabila API-nya itu gagal di fetch atau gagal diambil datanya oleh kita. Nah, untuk seluruh tampilan website-nya kurang lebih seperti ini. Mungkin dicukupkan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.